Baik, selamat pagi Sir, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami. Sebelum itu perkenalkan kami, nama saya Ines Julwana Telaumbanua dan rekan saya. Nama saya Cantika Mariulan dari Serang. Saya Rutwa Lelisna Tilambanua. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas pertama dan untuk materi pertama atau bagian A dijelaskan oleh Rutwa Lelisna. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ines. Di sini langsung saja akan saya jelaskan bagian A, di mana penurunan komutator antara operator posisi X dengan operator momentum sudut. Di mana komutator X dengan Lx, X dengan Ly, dan X dengan Lz. Oke, langsung saja di mana pertama dulu operator momentum sudut. Dalam mekanika kuantum didefinisikan sebagai Lx sama dengan YPZ dikurang ZPY. Kemudian Ly sama dengan ZPX dikurang XPZ. Dan Lz sama dengan XPY dikurang YPX. Kemudian kita juga harus mengetahui relasi komutator antara posisi dan momentum, yaitu X dengan PX sama dengan I habar, X dengan PY sama dengan 0, X dengan PZ sama dengan 0, dan berlaku juga X dengan X sama dengan 0, X dengan Y sama dengan 0, dan X dengan Z sama dengan 0. Jadi relasi ini akan kita gunakan dalam perhitungan komutator. Oke, perhitungan pertama kita hitung X dengan Lx, di mana kita akan mensubstitusikan definisi Lx sehingga menjadi X dengan YPZ dikurang ZPY. Kemudian kita akan memisahkannya menjadi X dengan YPZ dikurang X dengan ZPY. Oke, lanjut. X dengan YPZ menggunakan aturan komutator hasil kali menjadi X Y dikali PZ ditambah Y dikali X dengan PZ. Karena X dengan Y sama dengan 0, dan X dengan PZ sama dengan 0, maka hasilnya 0 ditambah 0, sehingga hasilnya 0. Oke, selanjutnya X dengan ZPY menjadi X dengan Z dikali PY ditambah Z dikali X dengan PY. Karena tadi X dengan Z sama dengan 0, dan X dengan PY sama dengan 0, maka hasilnya juga 0. Sehingga kita memperoleh X dengan Lx itu sama dengan 0. Oke, lanjut pada perhitungan yang kedua, kita hitung X dengan Ly. Di mana kita juga harus mensubstitusikan definisi Ly itu Lyx dengan ZPX dikurang XPZ. Kemudian dipisahkan menjadi X dengan ZPX dikurang X dengan XPZ. Oke, lanjut. Bagian pertama, X dengan ZPX menjadi X dengan Z dikali PX ditambah Z dikali X dengan PX. Karena tadi X dengan Z sama dengan 0 dan X dengan PX sama dengan I habar, maka kita memperoleh 0 ditambah Z I habar, sehingga hasil akhirnya itu I habar Z. Lanjut pada bagian kedua, X dengan XPZ. Itu menjadi X dengan X dikali PZ ditambah X dikali X dengan PZ.
Karena kedua komutator sama dengan 0, maka hasilnya juga sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh X dengan LY itu sama dengan I/H bar Z. Kemudian pada perhitungan komutator yang ketiga, mana X dengan LZ. Kita pertama dulu mensubstitusikan definisi LZ. X dengan XPY dikurang YPX. Kemudian kita pisahkan menjadi X dengan XPY dikurang X dengan YPX. Oke, lanjut. X dengan XPY menjadi X dengan X dikali PY ditambah X dikali X dengan PY. Dan juga ini karena kedua komutator sama dengan 0, maka hasilnya juga 0. Oke, lanjut. X dengan YPX itu menjadi X dengan Y dikali PX ditambah Y dikali X dengan PX. Karena tadi kan X dengan Y sama dengan 0 dan X itu dengan PX sama dengan I/H bar. Maka kita juga akan memperoleh hasilnya itu Y/I/H bar atau I/H bar Y. Sehingga hasil akhir yang akan kita peroleh itu X dengan LZ sama dengan minus I/H bar Y. Jadi guys, kesimpulan yang kita dapat dari komutator ini yaitu X dengan LX sama dengan 0, X dengan LY sama dengan I/H bar Z, dan X dengan LZ sama dengan minus I/H bar Y. Sekianlah jawaban dari bagian A. Untuk bagian B akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ruth. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan di bagian B-nya. Ini sama halnya konsepnya dengan nomor A, tapi dengan soal yang berbeda, yang dimana kita di sini akan menentukan komutator dari si PX, terus si LX, baru si PX dengan LY, baru si PX dengan LZ. Nah, jadi sama seperti halnya tadi yang di atas, di sini kita akan satu-satu mengerjakannya. Komutator pertamanya itu PX dengan LX. Nah, jadi di sini kita akan menjabarkannya PX dikali dengan YP2, YPX dikurang dengan ZPY. Nah, jadi ini kita masing-masing memberikan si PX-nya dikali dengan YPZ dikurang dengan PX dikali dengan ZPY. Begitu juga untuk yang si PX dan si YP2, YPX. Nah, di sini PXY dikali dengan P2 ditambah Y dikali dengan PX PZ. Nah, jadi di sini hasilnya sama dengan 0 karena seperti di atas yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya kalau PX dikalikan dengan itu terus dikalikan dengan P2 PZ itu 0, sedangkan kalau ini dikalikan lagi sama dengan 0. Selanjutnya di PX ZPY. Nah, jadi di sini kita jabarkan lagi si PX-nya, PX dikali dengan ZPY, PY, baru Z-nya itu kita kalikan dengan si PX dengan PY-nya. Nah, ini juga sama dengan 0, sama seperti yang di atas. Selanjutnya itu adalah PX dengan LX. Nah, ini sudah tentu 0 ya teman-teman, karena ini sejenis. Selanjutnya itu untuk komutator si PX dan si LY yang kedua. Yang kedua ini sama juga kita turunkan, sama seperti halnya di bagian pertama ini, sehingga di sini akan mendapatkan nilai jika si PX LY-nya itu sama dengan PX ZPX dikurang dengan PX XPZ, sedangkan untuk si PX ZPX itu sama dengan 0, dan untuk PX XPZ itu sama dengan minus IH bar PZ. Sedangkan untuk PX LY itu adalah IH bar dikali dengan PZ.
Nah, selanjutnya kita ke komutator yang ketiga, yaitu PX dengan LZ. Nah, di sini sama seperti halnya juga, masing-masing kita cari satu-satu. Untuk PX dan LZ-nya itu, hasilnya itu PX dikali dengan XPY, dikurang dengan PX dikali dengan YPX. Selanjutnya, untuk PX XPY. Nah, di sini hasilnya itu adalah minus I habar dikali dengan PY. Selanjutnya, untuk PX, YPX itu sama dengan 0. Sama seperti yang di atas tadi. Nah, selanjutnya untuk PX LZ itu hasilnya minus I habar dikali dengan PY. Nah, jadi setelah kita mendapatkan dari tiga suku yang tadi, hasil komutatornya yang dimana jika di PX LX-nya itu hasilnya adalah sama dengan 0, sedangkan di PX LY-nya itu I habar dikali dengan I habar PZ, sedangkan untuk PX LZ itu sama dengan minus I habar dikali dengan PY. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Cantika Maria. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan di bagian C, yaitu komutator X buka kurung X tutup kurung L kuadrat tutup kurung, dan buka kurung PX L kuadrat tutup kurung. Nah, pertama-tama diketahui yaitu L kuadrat sama dengan LX kuadrat ditambah L kuadrat Y ditambah L kuadrat Z. Yang dimana itu kita menggunakan identitas A, B kuadrat tutup kurung sama dengan buka kurung A, B tutup kurung B ditambah B buka kurung A, B tutup kurung. Nah, itu adalah rumusnya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam komutator buka kurung X L kuadrat tutup kurung, yang dimana buka kurung X L kuadrat tutup kurung kita masukkan. Jadi si X ini jadi A, si B ini jadi si L ini jadi B. Sehingga kita tinggal masukkan yaitu buka kurung X L kuadrat LX kuadrat tutup kurung ditambah X kuadrat Y tutup kurung ditambah X kuadrat Z tutup kurung. Nah, menjadi buka kurung X L kuadrat X tutup kurung sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masukkan ke buka kurung X L kuadrat Y tutup kurung sama dengan buka kurung X LY tutup kurung LY ditambah LY buka kurung X dikurang LY tutup kurung. Lanjut, buka kurung IH bar Z tutup kurung LY ditambah LY IH bar Z tutup kurung. Menghasilkan IH bar ZLY ditambah LYZ tutup kurung. Lanjut, di buka kurung L kuadrat Z tutup kurung sama dengan buka kurung X LZ tutup kurung LZ ditambah LZ buka kurung X LZ tutup kurung, sehingga dia menghasilkan yaitu minus IH bar buka kurung YLZ ditambah LYZ tutup kurung. Nah, dari buka kurung X L kuadrat tutup kurung itu menghasilkan IH bar buka kurung 2LY ditambah LYZ tutup kurung dikurang IH bar buka kurung YLZ ditambah LYZ tutup kurung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komutator PX L kuadrat. Oke. Buka kurung PX L kuadrat tutup kurung sama dengan PX sama dengan buka kurung PX L kuadrat
X tutup kurung ditambah buka kurung PX L kuadrat Y tutup kurung ditambah PX L kuadrat Z. Nah, buka kurung PX L kuadrat Z tutup kurung itu menghasilkan 0. Selanjutnya, PX buka kurung PX L2 L kuadrat Y tutup kurung sama dengan buka kurung PX LY tutup kurung LY ditambah LY buka kurung PX LY tutup kurung sehingga menghasilkan I bar P P2LY P PZLY ditambah LY PZ tutup kurung. Nah, kita lanjutkan lagi di bawah buka kurung PX L kuadrat Z. Ini perlakuannya sama, yaitu sama dengan buka kurung PX LZ tutup kurung LZ ditambah LZ buka kurung PX LZ tutup kurung. Sehingga menghasilkan minus I bar PY LZ tambah LZ PY tutup kurung. Nah, dari buka kurung PXL kuadrat tutup kurung itu menghasilkan I bar buka kurung PZLY ditambah LY PZ dikurang I bar buka kurung PYLZ ditambah LY PZ. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Cantika. Sekian materi atau pembuktian dari tugas pertama dari kelompok kami. Saya kembali sapa kita semua. Selamat pagi.